Halo guys, ketemu lagi sama aku. Emang sebelumnya kita udah pernah ketemu. Oke, sebelumnya aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Anargya Radana atau Muhammad Anargya Radana. Aku adalah seorang mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Universitas Amikom Yogyakarta. Karena kesibukan aku saat ini tidak hanya menjadi mahasiswa saja, tapi aku juga menjadi freelancer MC seperti itu di beberapa event gitu. Nah, ini adalah foto-foto aku ketika aku menjadi Master of Ceremony. Nah, kita bakal ngomongin terkait confident with me atau percaya diri dengan Dana. Dana akan membagi 3 poin besar karena percaya diri dalam Master of Ceremony cukup penting seperti itu ya. Nah, 3 poin besar ini apa saja sih? Yang pertama nanti akan ada menyesuaikan gaya komunikasi dari audiens, lalu memetakan karakteristik audiens, dan yang ketiga adalah bagaimana penggunaan gaya bahasa tubuh yang tepat kepada audiens. Nah, yang pertama itu adalah terkait karakteristik audiens seperti itu. Ketika kita menjadi seorang Master of Ceremony, pastinya audiens setiap event itu berbeda-beda. Ketika kita menjadi MC formal, pastinya audiensnya juga berbeda. Ketika kita menjadi MC non formal, pasti audiensnya juga berbeda seperti itu. Nah, karakteristik seperti apa sih yang harus kita ketahui? Yang pertama, kita harus memetakan umur audiens seperti itu. Audiens ini berkisar umurnya berapa seperti itu. Ketika umur 20 sampai 25 hingga 30, pastinya kita akan lebih fun seperti itu. Lalu ketika audiens itu nantinya lebih dewasa lagi, pastinya pembawaan kita harus lebih baik, kalem, dan bagaimana lagi itu harus kita tepatkan. Lalu juga jenis kelamin atau gender dari audiens tersebut. Ketika audiensnya campuran, pastinya kita juga membutuhkan energi yang lebih kuat lagi. Ketika hanya ada satu gender atau salah satu gender dalam acara tersebut, pastinya kita juga sangat membutuhkan peran dari gender itu sendiri. Kita harus memposisikan bagaimana kita dapat membawakan itu sendiri seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana gaya komunikasi, menyesuaikan gaya komunikasi terhadap audiens seperti itu. Tadi udah aku mention sedikit bahwa karakteristik dari audiens itu berbeda-beda, jadi pembawaannya harus berbeda. Gaya komunikasi MC kepada audiens harus berbeda seperti itu. Nah, gaya komunikasi itu kita harus petakan lagi. Ini adalah acara formal ataupun non formal, itu kita bisa petakan lagi. Ketika acara itu formal, pastinya kita harus lebih kalem, lebih tegas lagi seperti itu. Lalu ketika acara ini non formal, kita harus menyesuaikan lagi karakteristiknya tadi. Kita harus lebih funny, kita harus lebih ceria, dan pastinya dapat menggait audiens itu bisa mendengarkan kita seperti itu. Lalu yang ketiga, ini yang poin cukup penting adalah yang sangat penting ya, ini ya, bukan cukup penting lagi, tapi ini sangat penting karena ini adalah terkait gaya bahasa tubuh seperti itu. Bahasa tubuh dalam Master of Ceremony itu sangat penting. Jadi tidak pakem hanya di tempat saja, tapi kita juga harus menggunakan gaya bahasa tubuh. Kita bisa menggunakan tangan, kita juga bisa menggunakan kaki untuk berjalan, untuk menyapa para audiens seperti itu. Jadi ketika kita berbicara, kita harus melihat ke audiens, lalu juga menyapa audiens. Ketika kita menyapa, kita harus melambaikan tangan, dan bagaimana itu adalah poin yang penting seperti itu. Jadi itu adalah 3 poin penting. Yang pertama adalah karakteristik audiens, yang kedua adalah gaya komunikasi audiens, dan yang ketiga adalah gaya bahasa tubuh kita sendiri seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi Master of Ceremony, boleh banget belajar. Kita sama-sama belajar, oke? Kedepannya kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada yang keliru dari aku, bisa komen aja di bawah, oke?